Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdillah Khofia Lutfi akan memaparkan mengenai persamaan linear Diophantus atau yang umumnya dikenal dengan persamaan linear Diophantin. Baik, kita lihat definisi. Kita baca terlebih dahulu. Diberikan suatu persamaan linear AX tambah BY sama dengan C, dengan A, B, dan C elemen bilangan bulat, A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan penyelesaian X dan Y elemen bilangan bulat, maka persamaan AX tambah BY sama dengan C disebut persamaan Diophantin. Jadi, berdasarkan definisi tersebut, secara sederhana dapat kita katakan bahwa ketika kita bertemu dengan persamaan linear AX tambah BY sama dengan C, dengan A, B, dan C elemen bilangan bulat, dan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan penyelesaian X dan Y elemen bilangan bulat, maka dapat dikatakan bahwa persamaan tersebut merupakan persamaan Diophantin. Jadi kita langsung masuk pada teorema. Persamaan Diophantin AX tambah BY sama dengan C mempunyai solusi jika FPB dari A dan B membagi C. Jadi, secara sederhana, ketika kita bertemu dengan persamaan Diophantin AX tambah BY sama dengan C, lantas kita ingin mencari apakah persamaan tersebut mempunyai solusi atau tidak. Untuk cara melihat apakah persamaan tersebut mempunyai solusi atau tidak, kita akan menentukan apakah FPB dari A dan B membagi C. Lantas, apabila FPB dari A dan B membagi C, maka dapat dikatakan bahwa persamaan tersebut mempunyai solusi. Untuk mempermudah pemahaman kita, maka kita langsung masuk pada contoh soal. Nomor 1. Apakah persamaan 21X ditambah 14Y sama dengan 56 mempunyai solusi? Nah, jadi dari teorema tadi, untuk mencari apakah persamaan tersebut mempunyai solusi atau tidak, maka kita lihat apakah FPB dari A dan B membagi C. Nah, di mana kita mencari FPB-nya terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa nilai A yaitu 21 dan nilai dari B yaitu 14. Kemudian kita akan mencari ini FPB dari 21 dan 14 ini. FPB dari 21 dan 14 yaitu 7. Nah, dari FPB tersebut yaitu 7 akan kita bandingkan apakah 7 ini membagi 56. Ternyata 7 dapat membagi 56. Jadi, kesimpulannya bahwa persamaan 21X ditambah 14Y sama dengan 56 mempunyai solusi. Kemudian kita lihat pada nomor 2. Apakah persamaan 6X tambah 10Y sama dengan 4 mempunyai solusi? Nah, seperti cara tadi, kita akan tentukan apakah FPB dari A dan B dapat membagi C. Kita cari FPB terlebih dahulu, di mana nilai A kita ketahui bahwa 6, nilai B yaitu 10. Nah, kemudian kita akan mencari FPB dari 6 dan 10 ini. Di mana FPB dari 6 dan 10 ini yaitu 2. Kemudian kita bandingkan apakah 2 ini membagi 4. Ternyata 2 ini dapat membagi 4. Jadi kesimpulannya persamaan 6X tambah 10Y sama dengan 4 mempunyai solusi. Jadi kita masuk pada contoh soal ketiga. Apakah persamaan 8X tambah 24Y sama dengan 70 mempunyai solusi? Nah, seperti cara tadi, kita terlebih dahulu menentukan FPB-nya, di mana kita ketahui A sama dengan 8, B sama dengan 24.
maka kita akan mencari FPB dari 8 dan 24 ini. Di mana FPB dari 8 dan 24 yaitu 8. Nah, kita akan bandingkan apakah 8 ini dapat membagi C atau 8 dapat membagi 70. Ternyata 8 tidak dapat membagi 70. Jadi, kesimpulannya persamaan 8X ditambah 24Y sama dengan 70 tidak mempunyai solusi. Jadi itulah tadi contoh soal dari persamaan linear Diophantine. Lantas timbul pertanyaan, apakah ketika kita telah mengetahui persamaan tersebut mempunyai solusi atau tidak, apakah ada langkah selanjutnya? Jawabannya ialah ada. Langkah selanjutnya ialah kita akan mencari apa solusi dari persamaan tersebut. Jadi ketika kita telah mengetahui bahwa persamaan tersebut mempunyai solusi, langkah selanjutnya kita akan mencari apa saja solusi-solusi dari persamaan tersebut. Di mana untuk mencari solusi-solusi dari persamaan tersebut akan dibahas di materi kongruensi linear yang akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Suatu kongruensi disebut kongruensi linear satu variabel apabila AX kongruensi B modulo M dengan X bilangan bulat. Kemudian perhatikan bahwa AX kongruensi B modulo M di mana Y-nya bilangan bulat dapat dituliskan dengan AX sama dengan B ditambah MY atau AX kurang MY sama dengan B. Akibatnya untuk menyelesaikan kongruensi linear satu variabel sama dengan menyelesaikan persamaan Diophantine. Adapun contoh untuk kongruensi linear satu variabel. Tentukan X yang memenuhi 2X kongruen 3 modulo 5. Di sini, nilai yang memenuhi itu ada banyak ternyata. Min 1, 4, 9, dan seterusnya. Setelah kita mengetahuinya, kita coba substitusikan. Untuk min 1, 2 kali min 1 sama dengan min 2. Min 2 dikurang 3 sama dengan min 5. Min 5 ternyata dapat dibagi habis dengan 5. Kemudian untuk X sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. 8 dikurang 3 sama dengan 5. 5 dapat dibagi habis dengan 5. Untuk X sama dengan 9. 2 kali 9, 18. 18 dikurang 3 sama dengan 15. 15 dapat dibagi habis dengan 5. Adapun untuk penyelesaian solusi kongruensi linear. Dalam menyelesaikan solusinya, terdapat beberapa kemungkinan. Pertama, tidak memiliki solusi. Kedua, tepat memiliki satu solusi. Dan yang ketiga, memiliki banyak solusi. Adapun untuk teorema pertama, jika FPB AM tidak dibagi habis dengan B, maka AX kongruensi B modulo M tidak memiliki solusi. Contoh, tentukan solusi 8X kongruen 9 modulo 12. Di sini pertama-tama kita harus mengetahui FPB-nya terlebih dahulu. FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Di sini 4 tidak dapat dibagi dengan 9, maka dapat disimpulkan 8X kongruensi 9 modulo 12 tidak memiliki solusi. Kemudian teorema kedua. Jika FPB AM sama dengan 1, maka AX kongruen B modulo M memiliki tepat satu solusi. Contoh, tentukan solusi 7X kongruen 1 modulo 10. Pertama-tama, kita harus mengetahui FPB-nya. FPB dari 7 dan 10 adalah 1. Kemudian kita lanjutkan. 7X kongruensi 1 sama dengan modulo 10 menjadi 7X kongruensi 11 modulo 10. Kemudian kita lanjutkan lagi menjadi 7X kongruensi 21 modulo 10. Karena 21 dapat dibagi 7, maka menjadi X kongruensi 3. Di sini dapat disimpulkan. Solusi dari 7X kongruensi 1 modulo 10 adalah 3. Teorema ketiga. Jika FPB AM sama dengan D dan D dapat dibagi habis M, maka AF kongruensi B modulo M memiliki tepat D solusi. Contoh, tentukan solusi 8X kongruensi 6 modulo 18.
Di sini kita harus mengetahui FPB dari 8 dan 18. FPB 8 dan 18 adalah 2. 2 dapat dibagi habis 6. Kemudian perhatikan, 8x kongruensi 6 modulo 18 kita sederhanakan menjadi 4x kongruensi 3 modulo 9. Kemudian kita lanjutkan menjadi 4x kongruensi 12 modulo 9. Karena 12 dapat dibagi 4, maka menjadi x kongruensi 3 modulo 9. Di sini kita sudah mengetahui salah satu solusinya, yaitu bernilai 3. Untuk mengetahui solusi keduanya, maka kita dapat jumlahkan 3 dan 9. 3 dan 9 adalah 12. Jadi dapat disimpulkan, solusi untuk 8x kongruensi 6 modulo 18 adalah 3 dan 12. Sistem kongruensi. Dalam geometri, dua bangun datar atau objek lain yang disebut kongruen atau saling jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama, atau salah satunya memiliki bentuk dan ukuran yang sama dari cerminan dari yang lain. Secara lebih formal, dua himpunan titik dikatakan kongruen jika dan hanya jika himpunan yang satu dapat ditransformasi menjadi himpunan yang lain lewat isometrics, dengan kata lain kombinasi dari translasi, rotasi, dan refleksi. Hal ini mengartikan satu objek dapat dipindahkan dan dicerminkan, namun tidak diubah ukurannya, agar dapat tepat bertumpuk dengan objek lainnya. Pada geometri dasar, kata kongruen terkaitkan diganti dengan kata sering digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, dua segmen garis kongruen jika keduanya memiliki panjang yang sama. Kedua, dua sudut kongruen jika keduanya memiliki besar yang sama. Ketiga, dua lingkaran kongruen jika keduanya memiliki panjang diameter yang sama. Dalam konteks ini, dua bangun datar yang kongruen menyiratkan keduanya memiliki karakteristik yang sama, tidak hanya sisi dan sudut yang bersesuaian, namun juga termasuk diagonal, keliling, dan luasnya. Pada geometri analitis, sifat kekongruenan juga dapat didefinisikan secara intuitif. Dua pemetaan ke dalam satu sistem koordinat Kartesius saling kongruen jika dan hanya jika untuk setiap dua titik dalam pemetaan pertama, jarak Euclides keduanya sama dengan jarak Euclides titik-titik yang bersesuaian dalam pemetaan kedua. Nah, kongruen objek. Yang pertama ada segitiga. Bentuknya peran non-aktif atau permanen. Dapat ditentukan lewat sifat kekongruensi dengan menentukan ukuran dua sisi dan sudut diantaranya. Di sini ada segitiga ASA. Di sini ada AAS. Dan di sini ada SSA. Namun, dua sisi dan sebuah sudut yang tidak dapat seperti ini SSA dapat menghasilkan dua segitiga yang berbeda. Selanjutnya, poligon. Poligon berikut memiliki keliling dan luas yang sama.
Tetapi untuk posisi pada poligon biru yang diacak, poligon jingga dan poligon hijau saling kongruen. Sedangkan yang poligon biru tidak kongruen dengan mereka karena barisan sisi sudut yang berbeda. Agar dua poligon kongruen, keduanya perlu memiliki jumlah sisi yang sama dan memiliki barisan sisi sudut yang sama. Kongruensi khusus. Adapun materi yang dibawakan yaitu teorema Fermat kecil dan teorema Wilson. Yang pertama, teorema Fermat kecil. Diberikan bilangan prima P dan bilangan bulat A, maka jika P tidak membagi A, maka berlaku A pangkat P kurang 1 sama dengan 1 modulo P. Akibatnya, untuk setiap bilangan bulat alfa, setiap bilangan bulat A berlaku A pangkat P sama dengan A modulo P. Ini berarti jika kita mengambil sembarang bilangan A, mengalikan dirinya sendiri sebanyak P kali, kemudian mengurangi A, hasilnya akan habis dibagi dengan P. Teorema Fermat kecil juga dapat menyelesaikan kongruensi linear dari bentuk AX kongruen B modulo P dengan P adalah bilangan prima. Bukti, jika AX kongruen B modulo P, A pangkat P2 AX kongruen AP kuadrat B modulo P, A pangkat P dikurang 1 X kongruen AP kurang 2 B modulo P. 1X kongruen A pangkat P kurang 2B modulo P karena A pangkat P kurang 1 sama dengan 1. Sehingga di sini didapatkan 1. X kongruen A pangkat P kurang 2B modulo P dengan P adalah bilangan prima. Selanjutnya itu teorema Wilson. Jika P bilangan prima, maka P kurang 1 faktorial sama dengan minus 1 modulo P. Akibatnya bilangan P prima, maka teorema Wilson dapat dituliskan sebagai P kurang 1 faktorial ditambah 1 dikurang 0 modulo P. Formula bentuk lain yaitu A pangkat P ditambah P kurang 1 faktorial A sama dengan A pangkat P dikurang 1 modulo P. Aplikasi kongruensi. Di sini saya akan menjelaskan dua sifat-sifatnya. Nah, misalkan diberikan suatu kesamaan suatu angka sama dengan pembagi kali hasil tambah S, misalkan 5 sama dengan 3 kali 1 tambah 2. Di sini 3-nya pembagi, 1-nya hasil bagi, sisanya 2. Nah, di sini bisa kita tuliskan S-nya, habis S-nya saya pindahkan A kurang S sama dengan P kali H, berarti A kurang S habis dibagi dengan si P. Nah, ini dalam bentuk kongruennya. Notasinya seperti ini. A kongruen S modulo P. Contoh, 17 kongruen 2 modulo 5 menjadi 17 sama dengan 5 kali 3 tambah 2. 5 kali 3, 15 tambah 2, 17. 17 kongruen 7 modulo 5 menjadi 17 sama dengan 5 kali 2 tambah 7. 5 kali 2, 10 tambah 7, 17. 17 kongruen 12 modulo 5 menjadi 17 sama dengan 5 kali 1 tambah 12. 5 kali 1, 5 ditambah 12, 17. 17 kongruen 17 modulo 5
menjadi 17 sama dengan 5 kali 0 tambah 17. 5 kali 0, 0. Tambah 17, 17. Nah, tetapi ada yang lain. Ternyata bisa minus. 17 kongruen min 3 modulo 5. Kalau kita tulis persamaannya, 17 sama dengan 5 kali 4 tambah min 3. 5 kali 4, 20. 17 kurang 20 min 3. Nah, kita perhatikan semua di sini. Adakah angka yang lebih kecil dari 5 dan positif? Ada. Apa? Yaitu 2. Berarti 2 itu adalah sisa atau residu terkecil harus positif dan harus lebih kecil dari pembaginya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ada hal yang penting di sini. Ternyata kalau dari sini kan ini 7. 7 kalau dikurang 5, 2. Atau 2 ditambah 5, 7, tambah 5 lagi, 12. Tambah 5 lagi, 17. Jadi, angka-angka di sini, di sisa ini, boleh ditambahkan beberapa kali. Ini atau misalkan 17 dikurang 5 dan seterusnya. Ada keleluasaan kita mengubah atau mengganti dari residu-residu ini. Pembagian dengan 9. Misalkan 10 sama dengan 9 kali 1 tambah 1. Nah, di sini 10 bagi 9 sisanya 1. Kalau kita tulis dalam bentuk pembagian atau 10 sisanya modulo 9. 10 bagi 9 sisanya 1. Ini dalam bentuk modulo atau kongruen. Ini 100 sama dengan 9 kali 11, 99 tambah 1, 100 sama dengan 1 modulo 9. Perhatikan, lalu kesimpulannya, kalau 1000 juga sama 1000 sama dengan 9, 1 tambah 1 berarti apa? Berarti kalau 10 pangkat N sama dengan 9 kali H tambah 1, misalkan dituliskan seperti ini. Maka kesimpulannya 10 pangkat N kongruen 1 modulo 9. Contoh, 29 kongruen 29 modulo 9. 29 kongruen 20 modulo 9. 29 kongruen 11 modulo 9. 29 kongruen 2 modulo 9. Jika kita mau mencari hasil yang paling kecil, kita bisa kurangkan 29 kurang 9, 20 kurang 9, 11 kurang 9, kita dapat 2. Jadi, sisanya di sini 2. Atau bisa juga kita menggunakan cara pembagian. 29 itu kan 9 dikali 3. 9 kali 3, 27. 29 kurang 27 sama dengan 2. Jadi, sisanya di sini adalah 2. Berapa sisa 15.327 dibagi 9? Nah, kita tuliskan seperti ini dulu. Ini angkanya sama modulo 9 masih berlaku. Nah, ini yang kita mau ubah. Ini kan 10 pangkat 4 tambah 5 kali 10 pangkat 3. 5.300, 3 kali 100 tambah 20 tambah 7. 10 pangkat 0 modulo 9. Perhatikan 10 pangkat N, itu ini 1, 5 kali 10 pangkat 3 ini 1, 10 pangkat 2 ini 1, ini tambah 7, modulo 9. Ini 1 tambah 5 tambah 3 tambah 2 tambah 7, dijumlahkan. Sederhanakan, jadi 18 modulo 9. 18 kurang 9, masih bisa dikurang lagi. Kurang 9 jadi 0. Jadi sisa berapa? Berarti sisanya 15.327 dibagi 9, sisanya 0. Atau 15.327 habis dibagi 9. Pembagian dengan angka 9. Jika kita mau mencari sisanya, maka jumlahkan saja digitnya. Kita coba. Berapa sisa 15.327 dibagi 9? Kita tinggal jumlahkan 1 tambah 1, 1 tambah 5, tambah 3, tambah 2, tambah 7.
Ternyata hasilnya itu 18. Masih kelipatan 9. 1 tambah 8, 9. 9 masih bisa dibagi 9? Masih bisa. Berarti sisanya 0.